Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak segalanya, saya MS Pianur, salah satu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang puisi. Apa sih puisi itu? Yuk kita bahas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi adalah karya sastra yang disusun dengan menggunakan bahasa yang padat dan berirama, seringkali dalam bentuk bait atau larik. Dalam puisi, bahasa digunakan secara estetis untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, atau imajinasi penyair. Unsur ritme, rima, dan metafora menjadi elemen penting dalam puisi untuk menambah keindahan dan makna dari setiap karya. Puisi berbeda dari prosa karena strukturnya yang terikat oleh bentuk-bentuk tertentu dan penggunaan bahasa yang lebih simbolis. Melalui susunan kata yang kreatif dan pengaturan bunyi yang harmonis, puisi mampu menyampaikan pesan dengan cara yang lebih mendalam dan juga emosional. KBBI menekankan bahwa puisi bukan hanya sekedar bentuk tulisan, tetapi juga cara penyampaian pesan yang penuh makna dan keindahan dalam ekspresi linguistik. Sedangkan menurut Walter Luxemburg, puisi adalah bentuk sastra yang ditandai oleh kepekaan terhadap irama dan bentuk. Luxemburg berpendapat bahwa puisi tidak hanya mengandalkan struktur metrik dan ritmik, tetapi juga melibatkan penggunaan bahasa yang penuh dengan kepekaan artistik dan ekspresi pribadi. Dalam pandangannya, puisi adalah sarana untuk mengeksplorasi dan menyampaikan pengalaman manusia secara mendalam dan intuitif, dengan memperhatikan nuansa-nuansa halus dalam bahasa dan penyampaian emosi. Sedangkan menurut Profesor Waluyo, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan, dan imajinasi penulisnya melalui bahasa yang terstruktur dengan perhatian khusus pada unsur estetika. Puisi seringkali menonjolkan penggunaan bahasa yang padat dan penuh makna, serta ritme yang khas seperti irama dan rima. Dalam pandangan Profesor Waluyo, puisi tidak hanya melibatkan pengaturan kata-kata dalam bentuk tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan pengalaman emosional dan intelektual secara mendalam. Tema dalam struktur batin puisi merujuk pada inti pesan atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penyair. Struktur batin puisi mencakup elemen-elemen internal seperti motif, emosi, dan makna yang mendalam yang membentuk keseluruhan karya. Tema adalah pusat dari struktur ini, karena ia mencerminkan ide atau perasaan yang menjadi dasar dari puisi tersebut. Dalam puisi, tema seringkali muncul melalui penggunaan simbol, metafora, dan bahasa figuratif lainnya yang memberikan lapisan makna tambahan. Struktur batin puisi mengatur bagaimana tema ini diungkapkan, baik melalui ritme, rima, maupun pilihan kata yang mendalam. Dengan kata lain, tema adalah benang merah yang menghubungkan berbagai unsur dalam puisi, membentuk kesatuan yang harmonis dan menyampaikan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat dalam struktur batin puisi merujuk pada pesan atau makna yang tersirat di balik kata-kata dan bentuk puisi. Struktur batin puisi mencakup elemen-elemen seperti tema, simbol, dan emosi yang ada di dalamnya. Amanat ini merupakan inti dari apa yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca, seringkali melalui cara yang halus dan implisit. Amanat dapat ditemukan melalui interpretasi mendalam terhadap keseluruhan puisi, termasuk pengaruh dari struktur dan bahasa yang digunakan. Misalnya, simbol-simbol atau metafora dalam puisi seringkali menyiratkan makna yang lebih dalam dan memberikan wawasan tentang pesan yang ingin disampaikan penyair. Dengan memahami struktur batin ini, pembaca dapat mengungkapkan makna tersembunyi dan mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang pesan puisi tersebut. Dalam struktur batin puisi, terdapat juga rasa. Rasa merujuk pada pengalaman emosional dan perasaan yang diekspresikan oleh penyair dan dirasakan oleh pembaca. Rasa ini terintegrasi dalam berbagai aspek puisi, termasuk pemilihan kata, imaji, dan ritme yang secara keseluruhan membentuk suasana dan makna karya tersebut.
Struktur batin puisi terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan, seperti tema, gaya bahasa, dan struktur formal, yang semuanya berperan dalam menciptakan pengalaman emosional yang mendalam. Rasa dalam puisi seringkali disampaikan melalui teknik-teknik seperti metafora, simbolisme, dan personifikasi, yang memungkinkan penyair untuk mengungkapkan perasaan secara halus dan kompleks. Dengan demikian, rasa bukan hanya merupakan aspek yang dirasakan, tetapi juga merupakan hasil dari teknik artistik yang menyusun keseluruhan puisi dan mempengaruhi cara membaca, meresapi, dan menafsirkan karya tersebut. Yang terakhir dalam struktur batin puisi yaitu nada. Nada berujuk pada sikap atau suasana emosional yang terkandung dalam karya tersebut. Nada dalam puisi mencakup perasaan, sikap, dan pandangan penyair terhadap tema atau subjek yang diungkapkan. Ini dapat mencakup berbagai emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau kedamaian. Nada seringkali ditentukan oleh pilihan kata, gaya bahasa, dan teknik sastra yang digunakan penyair seperti metafora, simile, atau aliterasi. Secara keseluruhan, nada dalam puisi membantu membentuk atmosfer dan mempengaruhi bagaimana pembaca merasakan dan memahami puisi tersebut. Ia memberikan nuansa yang mendalam dan membimbing pembaca dalam mengartikan pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Dengan demikian, nada memainkan peran penting dalam menyampaikan perasaan dan menciptakan pengalaman emosional bagi pembaca. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan tentang puisi menurut KBPI, William Luxemburg, dan juga Profesor Waluyo, serta struktur batin puisi yang terdiri dari 4, yaitu tema, amanat, rasa, dan juga nada. Semoga apa yang saya jelaskan dapat teman-teman pahami. Dan sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.